Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mukti Rosalita, NIM 4121057, akan memaparkan materi tentang pendapat Immanuel Kant tentang konsep negara. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1804, adalah seorang tokoh filsafat di Jerman pada abad pencerahan. Ia merupakan salah satu tokoh abad pencerahan pada abad ke-18 yang mengandalkan penggunaan akal dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran beliau sebagian besar mengkritik tentang metafisika tradisional. Ia meyakini bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan sumber segala pengetahuan. Immanuel Kant adalah seorang guru besar dari Prusia. Beliau adalah seorang nasionalis. Beliau termasuk seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. Ajaran filsafatnya bersifat kritis di mana beliau menguraikan ajarannya tentang negara dan hukum. Pemikirannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya Metaphysique en Franche-Comté der Rechtslehre atau asas-asas metafisis dari ilmu hukum. Dalam pandangan pemikirannya, Immanuel Kant berpendapat bahwa negara itu adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam hukum. Artinya, negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi, bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya atau sewenang-wenang, tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, harus menurut kemauan rakyat, karena undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan umum. Immanuel Kant berpendapat negara itu adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum. Akibatnya, tindakan negara tadi dibenarkan. Dengan demikian, pandangan Immanuel Kant mengenai konsep negara dan hukum memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana ia berpendapat bahwa dengan adanya negara, masyarakat akan tunduk pada hukum yang dibuat oleh negara. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Immanuel Kant tentang negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu negara harus membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Yang kedua, yaitu adanya hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai penjelmaan kehendak umum dan perlunya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, yaitu peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Dan yang terakhir, yaitu negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.